warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Filsafat akan melakukan podcast yang bertemakan aksiologi. Dan kebetulan kita podcastnya online ya, dikarenakan kendala. Iya nggak, Wak? Iya, betul banget. Jadi Ya, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nggak sih? iya, betul-betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadamal Katarahim. Dan perkenalkan, nama saya Nazwa Nur Rahimah. Ya, saya Aji Syafirza Arka. Ya, jadi sebelum kita menyelam ke inti dari apa itu aksiologi kan, dari berbagai macam aksiologi, kita harus tentu tahu apa itu aksiologi. Jadi menurut kalian nih, aksiologi itu apa? Kalau menurut aku ya, aksiologi itu kayak cabang filsafat yang mempelajari nilai nggak sih? Ya. Nilai apa tuh, Wak? Kenapa? Nilai apa? Nilai. Kayak nilai, apa ya, nilai dari kehidupannya misalnya berharga, atau kayak baik, indah, atau misalnya, ya begitulah kalau menurut kalian? Oh, menurutku sih aksiologi itu mempertanyakan untuk apa, what for, kegunaan benda ini. Jadi kayak kegunaan benda ini itu apa manfaatnya. Itu menurut saya aksiologi sendiri itu lebih ke arah seperti itu sih. Untuk Feral sendiri gimana? Ya, kalau menurutku aksiologi itu kayak cabang salah satu ilmu filsafat yang dipelajari untuk bagaimana kita bisa tahu ini tuh halnya tuh estetik atau tidak. Tapi ya, Iya, sangat baik sekali. Bisa Exactly. dilanjutkan? Exactly. Bisa Iya, terus? dilanjutkan? kayak aksiologi itu tentu kayak bagaimana cara kita menafsirkan sesuatu kan, dan apa yang kita Betul, kejar, betul apa yang banget. kita anggap penting dan tidak penting. Jadi kegunaan aksiologi untuk kehidupan sehari-hari. Menurut kalian gimana? Karena menurut aku pribadi banyak banget manfaatnya ya. Contohnya kita bisa membedakan apa yang positif dan negatif, yang baik dan buruk untuk eh, kita, dan juga apa kegunaan kita untuk orang lain gitu estetikanya. Menurut kalian kegunaannya sehari-hari itu apa aksiologi? Kenapa aksiologi ini penting untuk dipelajari gitu loh? Ya, untuk Najwa silahkan. Kenapa Menurut kamu penting? dulu sih, Feril. Aku cuma mau tahu kamu gimana. Jadi Boleh, boleh. kayaknya kurang lebih aja ya, kayak positifnya tuh Oke, untuk kita Iya bisa kan? menentukan Untuk baik kehidupan dan buruk. sehari-hari kan? iya Iya, benar. Seperti itu. benar. Iya, setuju. Kurang Ya, betul lebih betul. ya. Setuju sih Ya, kalau menurut aku. Kadang ya, seperti itu. kita bisa menilai adab juga ya, suatu yang penting Nah, untuk kehidupan sehari-hari. Kayak kan aksiologi ini menilai dari keestetikaannya kan. Jadi Betul. adab gitu. Kalau misalnya kita lewat di depan orang tua kita nunduk. Kalau misalnya kita tidak nunduk kan nggak enak dilihat ya. Jadi sesuai estetika, nilai estetika itu tuh salah gitu loh. Jadi nah, jadi kita bisa melihat estetikanya. Benar-benar. Dan menurut aku ya, aksiologi itu kayak tentang nilai yang menentukan gak sih guys? Yang kayak misalnya bagaimana kita menafsirkan sesuatu, apa yang kita ajar, atau apa yang kita anggap penting dan tidak penting. Menurut kalian Iya, gimana? betul betul. Betul banget karena wait. uh, dari aksiologi kita bisa menilai apa yang harus kita kejar, dan ya apa yang penting kan buat kita. Kayak aksiologi itu sama dengan nilai kegunaan. Betul atau tidak? Betul. Oh, jadi aksiologi itu kayak dasar buat memahami pilihan, tujuan hidup, seni, gitu-gitu nggak sih guys? Iya, benar banget. Benar. Dan juga ya, untuk bagaimana cara, kan ini kita tahu nih kegunaannya gimana. Hmm. Apa itu aksiologi? Dan kita akan menjernihkan konsepnya. Dan untuk apa sih kita menjernihkan konsep sesuatu itu menggunakan aksiologi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan bias? Dari mana kita bisa belajar menjernihkan konsep? Tentu dari hulu dan hilirnya sendiri. Betul atau tidak, teman-teman? Betul. Betul. Begitu Jadi sih ada. hulu hilir itu ingat nggak, Veril? Apa itu hulu dan hilir? Ya, kalau dari hulu dan hilir itu seperti yang kita tahu, untuk hulunya itu bagaimana dari awalnya kita bisa tahu hal-hal yang kita anggap benar atau salah itu bisa dinilai.
dan juga kita tuh tahu diajarkan dari orang tua itu dari hulu kita, dan untuk hilirnya tuh bagaimana selesainya kita bisa menanggapi atau bisa menjernihkan konsep kita sendiri. Kita tahu kalau ini tuh benar atau tidak karena kita sudah melewatinya dan kita tahu itu salah atau tidak. Selanjutnya Iya, ada benar sekali. Jadi jadi saya jadi keingat satu pepatah yang dikatakan oleh dosen saya waktu saya belajar filsafat waktu itu. benar, ada. Saat saya belajar hulu dan hilir, beliau berkata, our action is a reflection of our hulu. Keren banget nah teman-teman. Keren banget. Keren. Ya. Jadi, Wak, untuk aksiologi ini apa yang bikin kamu bingung? Apa yang pengen kamu bahas dari aksiologi ini? Sebenarnya sih untuk aksiologi kan? Iya, benar sekali. Ya, Yang aku bingung itu sih tentang gimana aksiologi itu sebenarnya gini deh. Aksiologi itu bukannya tentang ilmu pengetahuan, bukan? Bukan ya? Sebenarnya aku tuh inti dari aksiologi sebenarnya masih bingung sih guys. Jadi mungkin kalian bisa kasih sedikit gambaran nggak tentang apa sih itu aksiologi? Ya, jadi Peril coba jawab. untuk gambaran aksiologi ya. Sepertinya kalau gambaran aksiologi itu yang tadi yang tentu aja kita bahas itu bagaimana kita menilai ini salah atau benarnya dari sesuatu estetikanya. Kalau menurut kita salah, itu tidak mungkin kita lakukannya. Namun kalau itu benar, kita bisa menerapkannya pada dalam hidup kita. Seperti ilmu pengetahuan, itu sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan, dan itu pasti bermanfaat untuk ke depannya. Ya, betul sekali. Jadi kan dari aksiologi, kalau saya menjawab ini, dari aksiologi kita belajar untuk berilmu. Jadi kita pintar dan kita secara sains hebat, itu belum tentu berilmu kalau kita tidak menggunakannya untuk kebaikan. Kenapa aksiologi penting? Jadi kita menentukan apa yang baik dan buruknya. Kalau kalian melakukan ilmu pengetahuan yang kalian dapat dan kalian jadikan itu untuk sesuatu yang baik, itu akan jadi ilmu. Kalau kalian menggunakannya secara negatif, buruk, tentu itu akan jadi bukan ilmu namanya. Kalian cuma pintar aja, kalian cuma berpengetahuan, tapi kalian belum berilmu. Oh, Ya, jadi benar sekali. itu kayak tujuan dari sebuah ilmu itu yang kita tahu itu ya guys. Iya, betul betul. Ya, benar sekali. Jadi dalam aksiologi, dalam cara kita memproses ilmu, tentu ada ketentuan dan cara-caranya untuk kita memproses ilmu. Tidak sembarangan kan kita memproses ilmu, teman-teman. Jadi ada terms and condition-nya. Apa saja terms and condition-nya, teman-teman? Terms and condition-nya itu salah satunya attention. Kalau kalian tidak memperhatikan sesuatu dalam memproses ilmu, bagaimana cara kalian bisa menyerap ilmu tersebut? Betul tidak? Betul. Betul. Tidak memperhatikan. Contoh Nazwa nih, tidak memperhatikan saya kan. Jadinya Saya memperhatikan. Ini saya memperhatikan di bawah sini karena berisik. Oh ya, jadi kita harus ngasih attention kita ke sesuatu ini. Kalau misalnya kalian pengen belajar ilmunya, kalau kalian misalnya di kelas main HP, tidak serius, tidak memperhatikan dosen, tentu ilmunya itu tidak dapat. Betul nggak, Perel? Betul banget. Attention. Dan dari attention ini ada processing. Jadi setelah kita attention, setelah kita perhatikan, kita tentu harus memproses apa yang kita pelajari, bukan? Tidak Ya, tidak hanya kita perhatikan, tapi juga kita proses. Dan untuk processing ini, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa memproses secara cepat, ada yang memproses secara lambat. Jadi tidak bisa disamaratakan, dan kita juga harus sabar dalam menghadapi orang yang memprosesnya lambat. Kita tidak bisa begitu saja membuang dan membeda-bedakan. Tentu kita harus memberi kesempatan ke semuanya, karena kita semua kan sedang belajar, betul atau tidak? betul sekali. Dan Lambat dalam sesuatu itu berarti kita bisa mempersamakan dengan semua orang ya guys. iya, betul-betul. Ya, benar. Aksiologi jalan. Jadi
ada orang yang dijelaskan sama dosen itu langsung paham, dan ada juga yang harus direka-reka lagi dari rumah, dipelajari lagi secara mandiri. Itu ada juga teman-teman. Jadi jangan samaratakan orang itu cara memprosesinya itu sama. Dan terms and condition kedua itu ada investment. Jadi Invest. Pedro, coba bisa jelaskan enggak investment dalam memproses ilmu itu apa aja? Apa saja yang kamu invest saat kamu jadi mahasiswa untuk memproses ilmu? Ya, untuk investment saya pasti yang pertama itu kita tuh bisa belajar dengan baik ya untuk mencapai keberhasilan kita mencari ilmu di dalam perkuliahan ini. Tentu saja itu tuh tidak mudah dan tidak juga murah. Itu perlu semangat kita, niat kita, dan bisa kita lakukan di dalam kampus. Dan juga pastinya itu adalah sesuai niat bagaimana dosen kita mengajar di kampus. Apakah dosen itu niat atau tidak? Jika tidak, maka kita juga akan menjadikan rasanya itu tidak bisa lancar sekali. Benar, betul. Kalau untuk Najwa sendiri, Kalau aku apa ya, yang kamu invest saat kamu memproses ilmu gitu? kalau menurut aku sih, aku tuh lebih ke invest dalam waktu, guys. Jadi tuh aku tuh belajar untuk memerlukan waktu, itu tuh kayak waktu, apa ya, sebagai waktu tuh fondasi pengetahuan aku, kayak, "Oh, kayak gini nih, dalam waktu kayak gini aku belajar," gitu. Oh, Kalau kamu betul. Terus? itu Ya, tepat ya, tepat. waktu penting banget ya memang untuk Iya, mempelajari. bener bener. Tapi kalian tahu nggak sih, kita sebagai mahasiswa kalau invest itu tentu nggak cuman invest satu hal gitu loh. Kita invest ke banyak hal. Seperti apa tadi Pak Eril bilang? Yang diinvest? Seperti belajar dan niat kita bagaimana kita di kampus. Betul, invest niat, baru invest waktu kan? Benar. Benar. Kita juga perlu invest karena kita UKT masih bayar. Cuman ada program yang sedang berjalan, cuman kita akan invest duit. Apalagi orang yang ngerantau. Dan perlu bayar kos, bayar makan. Tentu yang di Samarinda pun harus invest duit juga karena bensin untuk menuju ke kampusnya. Betul atau tidak? Betul banget, Betul. betul. Setuju Kita banget. juga kesehatan kita. Kita rela menempuh perjalanan sangat jauh, rela menempuh hujan, rela menempuh panas-panas demi mempelajari ilmu tersebut. Jadi kita invest kesehatan kita juga. Banyak hal Betul. bicarakan mungkin tidak cukup dalam satu podcast ini ya, kalau kita bicarakan apa saja yang kita invest untuk memproses ilmu. Banyak sekali. Iya, benar sekali. Jadi aksiologi, ethics, value, moral, religion, etika, adab, dan akhlak. Jadi menurut kalian apa lagi yang harus dibahas tentang aksiologi ini? Kira-kira apa ya guys yang perlu kita banyak ketahui tentang aksiologi gitu? Coba kita lihat dari struktur nilai aksiologi gimana? Struktur nilai aksiologi. Jadi dari struktur nilai aksiologi itu ada 3, yaitu logis, etika, dan estetis. Untuk logis, itu kita menentukan benar dan salah. Kalau ini masuk logika enggak? Ini logis enggak? Contoh, Benar-benar. misalnya kita seperti apa coba Peril contohnya logis yang menentukan benar atau salahnya? Ya, menurutku dari logis itu ya sudah pasti bagaimana kita melihatnya. Kalau kita misalnya kita menemukan uang di jalan, tetapi kita tuh tahu itu tuh bukan punya kita, tidak mungkin kan kita untuk bisa mengambilnya dan menggunakannya secara terang-terangan. Benar. Berarti Ya. itu sebagai nilai kejujuran ya Feril ya? Ya, benar sekali. Dan coba untuk Nazwa dari struktur nilai yang dari etika itu membahas baik dan buruknya. Coba berikan contoh di yang terdekat kita gitu loh. Bagaimana baik dan buruk dari etika ini gitu. Jadi untuk Wawa sendiri, Nazwa, maaf kepanggil Wawa. Jadi untuk Nazwa, kalau misalnya dari Perit kan kita sudah dengar
dari logis itu contohnya apa yang bisa menentukan benar atau salahnya. Jadi untuk Wawa apa contohnya? Kalau contoh ya guys, sebenarnya tuh simple ya. Kalau misalnya kita kemarin misalnya lagi UAS ataupun lagi nugas, itu kan kita nggak pastinya mikir ya guys, kayak jangan nih, jangan nyontek gitu. Itu kan secara logis kayak yang salah kan pasti bakal nyontek, dan kalau misal pun yang benar tuh pasti kita mikir sendiri, ngerjain tugas sendiri gimana gitu. Ademnya Iya, ketawa benar sih Benar, ya, salah. benar banget, benar. Yang cantik. Jadi untuk saya sendiri logis benar dan salah ini sebenarnya simple banget. Kita kalau di jalan melihat orang, kalau kita pukul, salah enggak? Enggak Salah masuk dong. masuk Nggak Oh, logis kan? bisa. Dipukul Kenapa? jadi benar masuk, ya? masuk. Nggak ngapa-ngapain. Jadi Iya, itu menurut benar. saya ya seperti itu. Baik, jawabannya hebat-hebat semua ya. Iya Dan dong. Ya. struktur nilai berikutnya kita kasih contoh ke mereka ya, biar yang dengar paham apa yang dimaksud Ya. dengan struktur ini. Struktur nilai berikutnya itu etika yang membahas baik dan benarnya. Jadi tadi kan dimulai dari Peril ini, etika baik dan Ya. benar. Sekarang kita mulai dari Najwa. Jadi untuk Najwa, saat kita membahas etika dan menentukan baik atau buruk sesuatu, itu bagaimana gitu loh contohnya. Kalau aku ya guys, kalau aku secara etika yang baik itu tuh kalau misalnya kita misalnya dalam situasi kita tuh pengen berjanji buat misalnya bantuin teman lagi belajar ketika lagi kesulitan. Dan kita kan etikanya kita berjanji dan kita akan ngebantu nih. Kayak menepati janji itu buat ngebantuin mereka. Dan itu juga kita menunjukkan tanggung jawab kita kayak buat ngebantuin itu. Itu sih menurut aku etika. Benar, Ya, benar, benar. benar. Sekali ini Peril mau ngasih contoh? Oh iya, boleh. Untuk etika tuh kita kan dari kecil sudah diajarin kalau hal-hal yang tidak senonoh atau bahkan yang tidak baik untuk kehidupan tuh kita tuh tahu itu tidak baik. Seperti contohnya nih, Betul, aku punya kaca, saya punya kaca, aku lempar kayak gitu, itu salah. Bahkan betul, berbaju pun itu tahu etika, kita baju nih seperti betul. kubuka kancing depan otak. Itu tuh salah. Dan Iya, etika tuh tidak, kita tahu sendiri awalnya. Seperti yang hal yang tidak senonoh. Seperti itu menurut saya. kayak cukup emosional sekali ya. Dan Iya, Peril, Ya, menurut benar. etika yang menurut kamu baik dan benar tuh kayak gimana sih, Dem? kalau menurut Ya, aku nih, kamu Potong setengah. nanya nih menurut aku nih. Nanya ya, dong. Ya, makanya. menurut buruk dan baik kita Makan ambil makan. makan guys. Jadi untuk oke, kita maaf Salfok tadi ke distract sedikit. Jadi menurut saya baik dan buruk yaitu etika kan. Kita bisa ambil contoh terdekat yaitu orang tua kita sendiri. Betul atau tidak? Betul. Kita tahu etika kita terhadap orang tua. Kita akan melakukan mereka secara baik, tidak membentak. Kita bakalan ngomong secara halus, secara sopan, mengikuti peraturan-peraturan yang ada di rumah, membanggakan kedua orang tua kita. Itu akan masuk dengan etika. Kita tahu baik cara kita berperilaku ke orang tua kita. Betul atau tidak? Betul, betul, Betul betul. sekali. Setuju. Oke. Dan sekarang itu nilai estetis. Struktur nilai paling terakhir di aksiologi. Jadi estetis itu apa coba? Menilai apa coba? Ada yang tahu tidak? Tentang keindahan gak sih, guys? Betul Ya, sekali. Indah dan tidak indahnya sesuatu. Tadi kan dari logis sudah beri contoh paling pertama oleh Peril, dan etika juga diberi contoh pertama oleh Najwa. Sekarang saya akan memberikan contoh paling pertama, oke? boleh Contohnya Dam. nilai estetis, coba kasih tahu. Oke, saya kasih paham nih estetis itu gimana. Ya, Paham. Mungkin bagi kalian pendengar setia podcast kita dari awal, saya sudah bilang, indah dan tidak indahnya itu, contohnya ketika kita lewat sama orang yang lebih tua daripada kita. Kalau misalnya benar. itu kelihatannya indah, baik dipandang. Tapi kok kita berdiri tegap di depan orang yang lebih tua, tentu itu tidak indah dan tidak enak dipandang. Betul atau tidak? Benar. Benar, benar, Benar. benar. Kalau menurut kalian nih, terserah aja siapa yang duluan mau menjawab, nilai estetis
cara menentukan keindahan, contohnya itu gimana? Ya, Aku Nazwa boleh. Boleh banget. Kalau Iya, menurut banget. aku ya guys, contoh simpelnya itu kalau misalnya kita lagi melihat lukisan gitu ya, atau pemandangan alam gitu kan. Dan menurut aku pasti kita suka dong kalau misalnya ngeliatin kayak wah indah kayak secara visualnya, terus kita tahu kayak indah dalam artinya, kayak gitu nggak sih? Kalau menurut Feril gimana? Nah, kalau menurutku ya, tadi kan sudah dikasih contoh itu kan contoh-contohnya baik semua. Nah, kali ini aku tuh mau berbeda, aku mau ngasih contoh yang buruk. Nah, Pasti. seperti jika ada saat terjadi tabrakan dan ada cewek cantik dan cewek yang tidak bagus terlalu cantik juga atau bahkan bajunya tuh compang-camping. Menurut kalian tuh pasti orang-orang tuh pasti akan menolong yang lebih cantik duluan kan? Itu tuh salah satu contoh yang tidak etis dan tidak estetik. Nah, tapi penilaian pertama kita tuh pasti estetika orang itu terlebih dahulu kan. Orang ini cantik. Oh, aku mau menolong ini duluan karena dia cantik dan rupawan. Seperti itu. Jadi stigma pada masyarakat ini harus diubah ya, Iya, benar sekali. biar lebih benar, baik dan indah. Oke, Benar. kalau kita udah Estetik. melakukan tiga itu, menerapkan logis, estetis, dan etika, outcome-nya itu jadi hikmah atau wisdom. Kita berwibawa, Benar. bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan sesuatu. Seperti saat Hmm, tabrakan tadi, yang kita tolong tentu yang lebih membutuhkan pertolongan yang paling pertama. benar-benar. Ya, Benar sekali. apalagi tentang aksiologi ini coba, apa yang kalian masih pengen bahas gitu loh? Wah, psikologi. Apa Aksiologi. ya? Aksiologi kan pasti terhubung oleh ontologi dan epistemologi, kan? Mhm. Benar. Ya, karena mereka tidak mungkin saling terpisah pada satu sama lain dan mereka Saling saling terikat. berkepentingan. Iya betul. Jadi kita tentu harus mempelajari semua cabang ya, jangan cuman Betul fokus di betul. satu. Kita harus tahu kegunaannya apa juga. Tapi kebetulan karena kita hari ini membahas aksiologi, kita tidak terlalu dalam ya ke ontologi ataupun epistemologi. Tapi untuk pertanyaan saya nih, kita kan hidup Gen Z ya, kita ini termasuk Gen Z kan. Benar-benar gengsi banget. Gen Z kan Banget. masalah itu mental health gitu-gitu kan. Terus Yes. Sudah. menurut kalian nih, hubungan cinta dengan aksiologi itu bagaimana? Ya. Silakan Nazwa. Menurut Jadi aku ya guys, kalau misalnya eh saya cinta dihubungkan dengan aksiologi, kalian pernah dengar nggak Cinderella question-nya? Pernah. Iya, apa coba Cinderella question? apa dong? Cinderella question ya. Iya, dia, Ke dia cantik karena kita sayang, karena kita cinta, atau dia cantik makanya kita sayang. benar. Iya, tidak. Itu kan berhubungan dengan nilai estetis dan aksiologi kan. Jadi Mhm. kalian lebih setuju sama aliran mana nih? Kalian lebih setuju ke kita sayang makanya dia cantik, atau dia cantik makanya kita sayang? Kalian lebih setuju yang mana ini? Lebih setuju. Hmm. Apa tadi? Boleh diulang Adam? Kita sayang kar- karena kita sayang dia cantik, atau dia cantik makanya kita sayang? Kita sayang karena dia cantik. Iya, betul. Kita sayang karena dia cantik, atau dia cantik karena kita sayang? Dan Feril, menurut kamu Fer? Nah, kalau menurutku ya, aku tuh lebih cocok yang ketiga ya. Ada pilihan ketiga kan ada Ada, betul sekali. Saya juga. ah, pilihan ketiga Karena itu mencakup dua-duanya. pilihan ketiga ini, itu eh, kalau kalian menemukan jawaban ketiga, artinya kalian sudah dekat sama yang namanya Aristoteles. Karena pemikiran Benar. Aristoteles secara realistis. Jadi, coba dijabarkan lebih jelas pilihan ketiga ini, Per. Ya, kalau menurutku ya pilihan ketiga nih menurut Aristoteles tuh lebih realistis. Jadi kita tuh dari yang awal tadi pilihan pertama
dia cantik karena kita sayang. Dia cantik karena kita sayang itu karena kita tuh sayang kepada dia. Pasti dia tuh cantik di mata kita salah satunya saja. Bahkan menurut orang lain tuh mungkin bagi orang lain tidak cantik atau tidak, tapi menurut kita karena kita sayang pada dia, dia tuh terlihat cantik dan bukan bagi hati kita. Terus yang kedua itu apa dan tadi silakan bisa diulang yang kedua? Jadi Peril untuk pilihan ketiga itu gimana? Apa? Ya, Coba minta jabarkan. ya boleh saya jabarkan ya. Untuk pilihan ketiga itu tuh udah mencakup dua-duanya ya, Dam. Karena yang pertama kita sayang karena dia cantik. Karena dia cantik kita bisa fuck man. Peril, aneh betul itu ngomong. Capek, Dam. Capek. Sabar, sorry, sumpah. Apa sih ini? Kita sayang karena dia cantik karena kita harus aku ada. Hah? Apa? Dia sayang karena kita kita sayang karena dia cantik. Jadi ya kita nggak munafik tentu kita bisa ngelihat. Nah gitu nah ngerti nggak sih? Kita pasti jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Terus apa nyambungnya sama yang kedua? Dia dia makin cantik karena kita sayang sama dia. Gitu nah real anjir. Gampang kan? Oke? Tapi Oke? jangan itu jangan kayak ke aku ya, Ya, jangan kayak ke aku. oke. Ah, Satu. Wak, kembali ke laptop dulu, Wak. Yuk. 1, 2, 3. Jadi, Peril, coba minta tolong jelaskan apa jawaban ketiga ini. Apa Ya, pertanyaan jawaban ketiga ini? Coba jabarkan. ya, kalau menurutku ya, jawaban ketiga ini sih sudah mencakup kedua-duanya ya. Yang pertama itu Betul. kita sayang karena dia cantik karena kita sayang. Kita sayang karena dia cantik itu karena kita bagaimana pandangan pertama kita melihat. Itu tuh Betul sekali. bersangkutan dengan poin ketiga kita tadi estetika. Kita melihat dia tuh cantik dan kita tuh pasti sayang ya. Dan bagaimana kita melihatnya itu tuh pandangan rupawan kita yang pertama pada dia. Dan yang kedua, Jadi, Peril, jawaban ketiga ini bagaimana? Coba jelaskan dan jabarkan gitu loh. Bagaimana jawaban ketiga ini? ya baik Adam. Jadi yang ketiga ini tuh sudah mencakup kedua-duanya ya, dua poin tadi. Kita sayang karena dia cantik karena kita sayang. Kita sayang karena dia cantik, itu bagaimana kita pandangan pertama kita melihat dia. Estetika tentu nilainya estetika. Karena dia Masuk yang cantik itu kita bisa pandangan pertama dan kita bagaimana melihatnya. Tentu yang pertama itu bisa kita nilai dari mukanya, dari badannya, dari segi pakaiannya, bahkan dari segi bagaimana dia bicara atau sifat-sifat dia, kita tuh pasti melihatnya. Terus yang iya. kedua tuh dia cantik karena kita sayang. Dia cantik karena kita sayang, karena itu bagaimana tiap hari kita bagaimana mendekatkan diri kepada dia. Bagaimana kita tahu bagaimana sifat-sifatnya. Jika kita bahkan orang itu jika tidak cantik pun kita tuh bisa sayang karena itu dekat dan kedekatan hati kita tuh mempengaruhi semuanya ya, Adam. Dan yang untuk Betul. ketiga dan dua-duanya itu sudah mencakup dua-duanya pastinya. Dan yang itu tuh bisa digabungkan nilai-nilainya. Kita tuh bisa mencakup semuanya. Kan kita tuh bisa sayang sangat full banget. Itu ya, Adam ya. Iya betul. Bisa Dari dilanjutkan? dari dua jawaban ini tentunya kalau digabungkan jadi jawaban yang sangat sempurna. Jadi saya tidak Benar, perlu nanya ke Nazwa karena jawaban Nazwa tentu sama bukan ya kan? bener benar. banget. Sama dong. Terus Kalau eh, jawaban kamu ada yang beda nggak, Dam? Kira-kira? jawaban saya sama. Jawaban saya itu Nah, C. Jadi itu tuh mencakup keduanya gitu. Kayak kita pasti sayang karena dia cantik, karena kita pandangan pertama kita terhadap dia. Dan cantik itu relatif ya teman-teman. Jadi kayak bener. cantik dan cantik beda di mata orang-orang. Dan juga dia cantik karena kita sayang. Kita juga kalau sudah deket sama dia sudah pasti kita makin sayang. Jadi di mata kita dia terlihat lebih cantik teman-teman. Betul banget. Jadi kita mau lanjut kemana ini? Mau lanjut bahas apa lagi? Menurut Lanjut. kan saya ini mau membahas aksiologi menurut filsuf-filsuf. Gimana? Seru Wah, nggak? seru sih itu. Dari Selain kamu dulu. filsuf. Jadi untuk filsuf yang pertama kita akan membedah satu-satu, oke teman-teman? Dan Iya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pemikiran filsuf yang sudah saya kumpulkan
untuk kita kupas dan kita bahas. Benar-benar. Jadi yang pertama ini teman-teman, tahu tidak yang paling pertama itu dari Sigmund Freud. Dia berpikir aksiologi itu hedonisme, self ego. Wah, Waduh. jadi itu memandang aksiologi itu self ego, kegunaannya untuk diri sendiri gitu loh. Jadi terserah kalian mau eh, mau berpandang kegunaannya itu untuk diri kalian sendiri, tapi self ego, hedonisme. Jadi itu bagaimana menurut kalian? Mungkin Najwa bisa menjawab. Oke teman-teman, maaf tadi ada technical problem sedikit, jaringannya Wawan agak lelet-lelet ya Wak tadi Wak. Maaf Tapi ya kita guys. bisa Benar. melanjutkan membahas hedonisme tadi. Saya sendiri sama Peri tadi sudah membahas apa itu hedonisme. Iya tidak Benar Peri? sekali. Oke, kali ini filsuf berikutnya, filsuf yang kedua teman-teman, yaitu David Hume. Yaitu dia berpikir aksiologi itu utilitarianism, yaitu Wah, cara apa itu dah? kegunaannya. Jadi misalnya Hmm. idol ini kegunaannya itu apa gitu loh. Itu yang David Hume pikirkan. Menurut dia aksiologi itu seperti itu. Kegunaannya itu apa? Bisa dipakai untuk apa? Bukan cuma benda ya teman-teman. Bahkan manusia sendiri itu kegunaannya itu apa? Ayam, kemampuan, semuanya. Mau Nih, hewan, mau tumbuhan. Betul sekali. Apa Tuh. kegunaannya? David Hume aksiologi itu begitu. Jadi dari pikirannya David Hume nih, dari utilitarianism, menurut kalian itu gimana? Apakah aksiologi sesuai dengan pemikiran David Hume, yaitu dinilai secara kegunaannya? Betul atau tidak? Menurut kalian itu gimana? menurut aku sih betul ya. Kalau menurut Peril mungkin Nah, kalau menurut itu betul banget ya David Hume, karena kita tuh harus tahu bagaimana ini bahan ini bisa kita gunakan dengan baik dan benar. Karena kalau kita sudah tahu cara menggunakannya dengan baik, itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia dan hal yang bahkan tidak baik untuk orang lain. Benar nggak, Adam? Benar sekali. Coba, Ya, Wawan, benar. tadi katanya setuju kalau misalnya pemikiran David Hume nih, utilitarianism, yang menilai kalau misalnya aksiologi itu dinilai dari kegunaannya. Gimana coba? Ya, Dari Najwa itu gimana? Hah? Dari Najwa itu gimana? Kenapa betul kalau misalnya aksiologi itu dinilai dari kegunaannya? terus aku setuju. nah, nah setuju. Oke. Nah, Zoe setuju. Nah, Adam, aku menambahkan nih ke Sangat manfaat statementnya ya. Oke. Kita lebih baik kita selanjutnya ya. Kita masih ada 4 ya, filsuf, Adam. yaitu filsuf yang ketiga sekarang, yaitu salah, kita nama filsufnya dulu. Nama Oh ya, filsufnya itu boleh. Aristoteles sendiri teman-teman, the one and only Aristoteles. Dia berpikiran aksiologi itu eudaimonism, semoga saya betul ya cara ngomong. Eudaimonism itu kebahagiaan. Jadi spidol ini membuat saya bahagia saat menggunakannya. Itu menurut Aristoteles seperti itu. Kegunaannya itu untuk kebahagiaan. Apakah betul aksiologi itu mencari kebahagiaan untuk diri kita dan orang lain? Terus kalian itu gimana? Karena menurut saya sendiri, menurut saya paling setuju sama yang ini ya. Aksiologi itu kan kita mencari diri dan salahnya kan. Dan kita tuh cari baik buruk, estetis, dan juga etika, adab, semuanya. Menurut saya tergabung di kebahagiaan. Karena kalau kalian melaksanakan itu, kalian akan mendapatkan kebahagiaan maksudnya. Jadi kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Yaitu dengan adab, dengan estetis, kalian akan mendapatkan kebahagiaan dengan semua itu. Menurut kalian sendiri nih, masuk nggak kalau aksiologi itu mencari kebahagiaan? Kenapa masuk? Ya, kalau menurutku ya itu masuk banget kebahagiaan. Karena seperti Adam tadi jelaskan tuh benar-benar sekali bahwa semua kita yang kita lakukan seperti adab, cara kita estetikanya, dan itu tuh untuk kebahagiaan kita. Seperti contohnya aku menggunakan scrub nih. Kalau aku menggunakan seperti ini,
aku tuh bahagia sebenarnya. Oh, ternyata sepatu keren. Dan kita tuh tahu kegunaannya dan kita tuh tahu kan untuk dipakai dan untuk bagaimana aksesoris kita, bukan untuk pecah seperti itu tuh tidak mungkin. Dan itu tahu Betul, ya kan benar ada sekali. betul. Ya, Karena gantung Meryl. mencari kebahagiaannya gitu loh. Coba dari Nazwa nih, kan kebahagiaan. Wah, jadi eh kalau misalnya kamu ini sedang nongkrong kan di kafe, kamu mencari apa di situ? Mencari kebahagiaan. Kegunaan Benar, nongkrong di kafe itu apa? Mencari kebahagiaan untuk dirimu benar. sendiri. Secara tidak langsung, Nazwa juga udah setuju dengan eudaimonism ini, mencari kebahagiaan. Karena dia sudah menerapkan gitu loh, eudaimonism. Kalau saya ngumpul nugas seperti ini, untuk podcast seperti ini, saya senang. Jadi saya mencari kebahagiaan itu. Jadi menurut saya paling setuju sama statement dari Aristoteles ini. Oke, bisa kita lanjut ke filsuf berikutnya? Boleh, boleh silakan. Langsung Baik. saja udah jelas banget. Ini juga filsuf yang sangat terkenal, yaitu Wah, Immanuel. Tentu tidak asing dong di telinga kalian Immanuel Kant. ya tahu-tahu pernah dengar. Dia itu menerapkan deontologi. Jadi aksiologi itu kewajiban. Jadi kayak Hmm. adab, estetika, seperti itu tuh kewajiban untuk dirinya sendiri gitu loh. Itu tuh kayak kalian beradab, kalian memiliki moral, itu tuh kewajiban. Dan saya setuju juga terhadap ini. Saya tidak ada yang tidak setuju dengan statement para filsuf ini. Yaitu misalnya kalian adab. Seperti secara simpelnya, kalau misalnya ketemu orang, kita salam. Itu kan udah kewajiban bagi seorang Benar. muslim. Yaitu Banget ada. kewajiban. Jadi kita juga berkewajiban untuk berbuat baik terhadap semua makhluk. Jadi menurut kalian ini, kewajiban dari Immanuel Kant ini, itu bagaimana? Ya, kalau menurutku ya kewajiban untuk Immanuel Kant ini patut banget untuk diterapkan ya, karena kita tuh tahu kewajiban kita sebagai manusia di bumi itu ini harus kita lakukan dan kita itu bisa terarah dengan baik ya tentu saja. Tentu saja kewajiban ini tuh harus kita lakukan. Jika tidak itu pasti mungkin ada sanksinya ya, dan benar sekali nggak sih ada sanksinya tuh. Ada Nah, sanksinya. nah ya seperti itu. Ya, seperti contohnya kayak kita berkewajiban, kalau menurut kalian nih ada sanksinya kan, seperti yang saya bilang, kalau ketemu orang kita salam. Kalau misalnya kita tidak salam, sanksinya apa itu? Sanksinya kita jadi kelihatan tidak indah di mata orang. Jadi orang berprasangka buruk kayak ke kita, kayak, wah orang ini sombong sekali, wah orang ini tidak ramah, dingin, sedingin es, dingin Jadi, Iya kita. benar. Jadi Immanuel ya Kant. Jadi guys, mungkin salah satu contohnya tuh bisa ketika kita nih diminta untuk menutupi kesalahan teman. Nah, kita kan bisa saja bawa untuk nolong dia kan. iya Tapi betul menurut Immanuel Kant, kewajiban kita itu adalah berkata jujur. sekali. Betul. Jadi seperti berkata jujur dan bohong. Kita kan sudah tahu bohong itu buruk, jujur itu baik. Makanya kita Nih, wajib untuk berbuat baik. Oke, benar. Iya, jadi tersisa 2 filsuf terakhir nih teman-teman. Sebelum kita semaafnya kita harus pergi nih teman-teman. Karena udah cukup lama ini. Jadi kita sisa 2 filsuf lagi. Dan kebetulan iya. teman-teman, 2 filsuf ini satunya dari Timur Tengah dan satunya dari Indonesia, teman-teman. Dan untuk yang dari Indonesia, benar sekali Indonesia. mungkin yang dari Arab dulu ya. Siapa yang tidak kenal sama Imam Al-Ghazali? Wah, Imam Al-Ghazali. Kenal sama Imam Tidak Al-Ghazali. asing banget. Menurut dia, aksiologi itu akhlak, teman-teman. Jadi Wah, kayak berat. semua hal itu harus ada akhlak. Itu apa sih, teman-teman? Jadi akhlak itu kan kita harus berakal dan pintar kan, akhlak itu. Benar. Ya, jadi kayak kita kalau misalnya diterapkan secara aksiologi nih, kita dalam segala hal itu harus pintar dan harus tahu apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kayak berbohong dan jujur tadi, kita harus tahu kalau misalnya akhlaknya itu baiknya gimana kan. Akhlak itu kan kita
harus tahu baiknya gimana. Kita tahu kalau misalnya bohong itu buruk, jadi kita berakhlak. Karena kita berakhlak, kita berkata dengan jujur. Benar. Jadi kalian ini akhlak dari Al-Ghazali ini gimana gitu loh? Kok bisa dia berpikiran untuk menerapkan akhlak di aksiologi ini? Nah, dari aku dulu ya. Nah, kalau berakhlak dari aksiologi, kita tuh tahu sendiri kalau kita tuh berakhlak, itu tuh pandangan orang lain pada kita tuh tentu saja estetis dan etis ya teman-teman. Dan Betul untuk sekali. kita berakhlak, itu tuh kita membuat itu tuh baik banget untuk diri kita sendiri. Kita pintar, kita bisa berpikiran jernih, bahkan kita tuh bisa mempercayai orang lain atau bisa mempercayakan orang kepada kita bahwa kita tuh berakhlak dan pintar banget untuk bisa dipercayai. Benar sekali kan, Dam? Betul sekali. Karena tentu image itu penting ya teman-teman, dan first impression itu penting bagi semua orang. Jadi kita harus berakhlak kepada semua orang, kita harus beradab kepada semua orang, kita harus bermoral kepada semua orang agar orang-orang tidak berprasangka buruk terhadap kita. Makanya kita harus berakhlak. Jadi menurut Nazwa nih, akhlak itu penting tidak untuk aksiologi ini? Penting dong, guys. Kan tadi kalian udah menyatakan nih akhlak, bagi orang lain itu juga penting. Nah, Ya mungkin agak sedikit salah ngomong, harusnya penting. Coba bisa Iya, dijelaskan Wak, apa maksudnya iya, tadi? iya penting. Ya boleh dilanjutkan, Azza. Dilanjutkan? ih odong-odong. Ya nanti dikat aja, kan dikat aja. Wah, lanjutkan Wak. Iya. Bener kalau menurut Jadi, kalian tuh jangan jangan kayak oke, gitu. oke, jadi untuk Nazwa, eh, akhlak dari Imam Al-Ghazali ini penting nggak? Kok bisa penting? Penting dong. Jadi kan, dari dengar kalian ngomong akhlak buat bagi orang itu kan juga penting. Nah, akhlak untuk diri sendiri tuh kita juga penting, guys. Jadi kayak, Betul sekali. nggak membandingkan diri kita, terus, lebih untuk fokus memperbaiki diri gitu. Dan itu akhlak untuk diri kita sendiri tuh kayak gitu. Dan tidak lupa untuk percaya diri ya tentu ya. Betul. Eh, Last but not least, maaf teman-teman, ini bakalan jadi filsuf yang terakhir yang kita Mhm. sampaikan karena uh, dan banyak waktunya masih mungkin filsuf lain. ya. Tapi semoga kita kedepannya bisa meneruskan podcast ini kalau viral ya teman-teman. Jadi ya, jadi kali ini dosen kita lebih tepatnya, Wah, iya punya dosen kita. kurs orang filsuf, Wah, Nakwib Al-Atas. Nah, aku itu apa? ya, menurut Al-Atas ini adab gimana tuh Ada, teman-teman? ya, Aksiologi itu gimana itu teman-teman? Menurut saya betul sih, kita tuh harus beradab kepada semuanya, tidak cuma makhluk hidup, bahkan ke benda mati juga kita harus beradab. Betul atau Mhm. tidak? ya, betul Betul. sekali. Dirincikan dan dispesifikasikan lagi oleh Peril, coba bisa tidak? Adab aksiologi itu gimana? Adab aksiologi. Nah, untuk adab aksiologi itu bagaimana adab kita kepada aksiologi? Kita tuh tahu aksiologi itu banyak banget yang mencakup, bahkan estetis tuh kita tahu itu tuh estetis tuh tidak cuma yang baik, bahkan ada juga yang buruk tuh, Dam. Nah, untuk adab kita tuh kita tahu beradab. Adab kita tuh bagaimana kita bisa menilai estetisnya itu yang baik. Jika kita menilai estetisnya hanya dengan yang buruk, itu tuh tidak tidak estetis banget ya guys ya untuk buat kebaikan, bahkan buat orang lain itu tuh hanya ditahui sebagai knowledge, bukan ilmu. Kita tuh untuk melakukan atas tuh dia tuh pasti mendahulukan ilmu ya, ilmu pengetahuan tuh penting banget bagi nakwib atas. Benar tidak ada? Benar-benar. Jadi poinnya kayak adab itu penting untuk menilai sesuatu. Poin dari Mhm. Peril itu bukan. Kok menurut Nazwa nih, dari Al-Atas ini kan bilang adab ini. Jadi menurut Nazwa sendiri bagaimana? Apa tanggapan Kalau Nazwa? ya, dari semuanya itu adab itu, tidak terlepas dari nilai kejujuran nih teman-teman. Jadi, contohnya kayak misalnya kita mengakui kesalahan, kalau misalnya kita merasa, punya salah nih ke orang nih, dan kita ngaku dong, kita salah, dan itu salah satu adab sih menurut. Ya, betul sekali. Dan teman-teman, dari 6 filsuf ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi Nah, mereka semua saling saling mencakup.
dari Sigmund Freud, David Hume, Aristoteles, Immanuel Kant, Al-Ghazali, Ibnu Aqil al-Haddad, itu tuh dari self ego, dari kegunaan, dari kebahagiaan, dari kewajiban, dari adab, dari akhlak, itu semuanya saling tumpang tindih teman-teman. Maksudnya saling melengkapi teman-teman. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya itu harus diterapkan juga. Jadi sayang sekali waktu sudah habis nih teman-teman. Jadi kita mau penutupan dulu ini teman-teman. Jadi makasih teman-teman buat teman-teman yang sudah nonton, dan semoga bermanfaat podcast kita ini buat teman-teman. Kita juga masih banyak salahnya. Correct us if we are wrong, dan kita juga masih belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah, mohon dimaklumi dan tegur saja apa kesalahan kita teman-teman. Kata-kata penutup dari Nazwa dan Peril coba. Silakan. Ya, kalau menurut saya kata-kata penutupnya itu tentu saja kita tuh harus bisa mempertimbangkan semuanya baik dan benar, dan itu penting banget untuk kehidupan kita. Jadi selalu berbuat baik dan kalian pasti itu akan menemukan titik terangnya di mana kita bisa. Benar Sekian. sekali. Itu kata-kata penutup aksiologi ya. Oke, dari Nazwa kita dengarkan penutupnya. Kalau menurut aku dari secara kita sharing ilmu, semoga ilmu yang kita ini tuh bermanfaat bagi teman, dan menemukan titik terang apa sih itu arti kehidupan atau adab ataupun apa yang kita bicarakan tadi. Itu aja. Oke, Ya. jadi terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Kami Makasih. cukupkan dulu. Terima kasih. Dadah, dadah semuanya. Satu, dua, tiga. Ada nih. Oke, mulai ya. Satu, dua, tiga. Menurut aku pasti kita suka dong kalau misalnya ngeliatin kayak wah indah kayak secara visualnya, terus kita Ya, iya, jadi besok. Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ijadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwinalna fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afnil sabrana tudzik qulubana badai sanatan wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi fili wali wali wa hum kamar baina sigara wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, kau milik. Apa Nazwa? contohnya kayak misalnya kita bilang itu kan sesuatu bohong itu kan sesuatu yang salah ya guys. Jadi karena contohnya kalau misalnya kita nih diminta untuk menutupi kesalahpahaman teman, itu kan tentu saja itu bohong. Nah, Benar? Tapi kan skip deh, ulang-ulang nggak jadi, aku bingung. Iya, kata jujur dan bohong. Kita kan sudah tahu bohong itu buruk, jujur itu baik. Makanya kita wajib untuk berbuat baik. Oke. Benar. Itu tuh pandangan orang lain pada kita tuh tentu saja estetis dan etis ya teman-teman. Dan untuk kita berani, itu tuh kita membuat
Itu baik banget diri kita. Ini teman-teman. Terima kasih. Dadah, dadah semuanya. Hey!